Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah dari kelompok 4. Dan perkenalkan rekan-rekan saya yaitu Aam Amelia, Nova Novianti, Mutasimbilah, Nur Lailatul Fadilah, Nafsah, Ririn Khairunisa, dan Nur Lailatul Fadilah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk pemateri 1 yaitu Aam Emilia yang akan membacakan tentang materi kemiskinan dan kondisi kemiskinan. Baiklah, saya akan menjelaskan kemiskinan dan kondisi kemiskinan. Kemiskinan, kondisi di mana seseorang tidak memiliki cukup pendapatan, utamanya untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut kriteria Bank Dunia, penghasilan minimal per hari $2. Kondisi kemiskinan selalu menjadi momok bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dulu hampir semua penduduk Indonesia ini hidup miskin atau disebut share poverty, sedangkan sekarang kemiskinan terjadi di tengah masyarakat yang modern dan berkelimpahan atau disebut affluent society. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Novianti. Saya akan membacakan tentang kemiskinan di Indonesia dan indikator kemiskinan. Tingkat kemiskinan mutlak menurun drastis dalam 2 dasawarsa sebelum krisis ekonomi tahun 1997. Jumlah penduduk kemiskinan pada 1976 mencapai 54,2 juta jiwa atau 40,1%. Menurun menjadi 40,6 juta jiwa atau 26,9% pada tahun 1981. 35 juta jiwa atau 21,64% pada tahun 1984, 27,2 juta jiwa atau 15,1% pada tahun 1990, dan 22,5 juta jiwa atau 11,3% pada tahun 1996. Indikator kemiskinan. Terdapat beberapa indikator kemiskinan yang biasa digunakan, yaitu indikator kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan yang terakhir kemiskinan struktural. Ketimpangan adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama pada perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Lailatul Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ketimpangan dan dampak ketimpangan dan kemiskinan. Sumber-sumber ketimpangan yaitu ada kepemilikan kekayaan, labor income karena kemampuan keahlian, intensitas kerja, bidang pekerjaan, dan faktor lainnya seperti lingkungan, gizi buruk, dan tingkat pendidikan. Property income karena life cycle saving, kewirausahaan, warisan, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak ketimpangan dan kemiskinan. Yang pertama ada kriminalitas, yang kedua konflik sosial, yang ketiga produktivitas, yang keempat pendidikan, dan yang kelima pelayanan. Kebijakan mengurangi kemiskinan ketimpangan pendapat. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengubah distribusi pendapatan fungsional. Melalui kebijakan ini, kita dapat mengubah harga relatif faktor. Hal ini terutama dimaksudkan untuk menghilangkan distorsi harga faktor yang merugikan kelompok miskin. Yang kedua adalah memperbaiki distribusi pendapatan melalui distribusi pemilikan aset secara progresif, di antara lain dilakukan melalui land reform dan pemberian kredit lunak bagi usaha kecil. Yang selanjutnya adalah mengurangi bagian pendapatan penduduk golongan atas atau kaya melalui pajak pendapatan dan pajak kekayaan yang progresif. Dengan demikian, peningkatan penerimaan negara hasil pajak itu akan dapat ditunjukkan pada perbaikan kesejahteraan kelompok miskin. Yang selanjutnya adalah meningkatkan bagian pendapatan penduduk golongan bawah atau miskin melalui pembayaran transfer secara langsung serta penyediaan barang dan jasa publik atas tanggungan pemerintah. Pembangunan yaitu suatu proses yang bertujuan untuk
mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan tingkat kesenjangan antar produk, antar daerah, dan antar sektor. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyebab kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Yang pertama, tingkat dan laju pertumbuhan output yang tidak seimbang. Yang kedua, rendahnya tingkat upah neto. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang tidak merata. Yang keempat, kesempatan kerja lebih sedikit dibanding jumlah pekerjaan. Yang kelima, tingginya tingkat inflasi. Yang keenam, perbedaan mencolok alokasi serta kualitas SDA dan ketersediaan fasilitas umum antar daerah. Yang ketujuh, bencana alam. Yang kedelapan, penggunaan teknologi dan tingkat dan jenis pendidikan yang terjadi secara mendadak. Yang kesembilan, guncangan politik dan peperangan. Yang kesepuluh, terputusnya kegiatan ekonomi hanya pada beberapa wilayah, misalnya pembangunan hanya di Pulau Jawa. Yang terakhir, 11, alokasi investasi yang tidak seimbang. Akibat kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Yang pertama yaitu kemiskinan yang terjadi di semua sektor. Yang kedua, meningkatnya tingkat urbanisasi. Yang ketiga, tingkat kriminalitas. Yang keempat, banyaknya bangunan liar dan pembangunan kumuh di kota. Yang kelima, kurangnya wawasan bagi penduduk daerah terpencil. Yang keenam, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketujuh, munculnya organisasi separatis. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.